Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ya bro yang males beli suatu motor karena untuk beli partnya harus sepaket. Nah ini ya walau menurut penulis nggak pas ya, tapi yang berpendapat seperti ini cukup banyak loh ya. Jadi ada yang males beli suatu motor karena kalau beli partnya harus sepaket. Nggak cuma bro ini saja, di offline pun penulis juga menemui ya. Jadi penulis menemui sendiri orang yang males beli suatu motor karena harus beli part motor ini sepaket. Ya penulis sendiri nggak pasnya adalah karena lah, kenapa kok pikirannya sudah ke rusaknya motor tersebut gitu loh. Karena yang disebut itu kebetulan adalah dari mesin. Dan sebenarnya juga yang punya kebiasaan harus beli sepaket itu nggak cuma satu pabrik itu saja, tapi semua. Jadi dari pabrikan itu sering partnya itu kalau beli harus sepaket. Nah, dulu pernah penulis bagian rumah apa jenenge, bagian asnya motor Honda Supra Fit yang belakang itu rusak. Itu katanya harus beli sepaket. Tapi terus ternyata nemu yang nggak harus sepaket. Yang nggak harus sepaket itu ya ternyata yang part aftermarket ya, selain ori. Jadi kalau orinya harus sepaket. Banyak ya yang lain-lain yang harus belinya sepaket. Nah, padahal konsumen nggak butuh ya yang sepaket itu, butuhnya cuma bagian tertentu saja. Ya anehnya yang terkenal beli sepaket kok cuma merek Yamaha saja gitu loh. Karena ya sebenarnya merek-merek lain juga ada. Kayak merek Honda itu juga ada yang harus sepaket, yang biasanya jarang disebut ya, seperti misalnya kalau bodinya pecah itu kan ya harus sepaket kan biasanya, sepaket ini yang aslinya mungkin cuma 300.000 jadi harus 1,2 juta atau berapa. Contoh pecah kerangkis, jadi kan yang Honda 160 bagian bawahnya itu lemah ya, gampang pecah, kena kerikil pecah, apalagi sama polisi tidur dijamin pecah. Nah kan kalau untuk ganti nggak murah itu, katanya juga harus sepaket. Jadinya ya laris lah, tukang las. Jadi penulis nggak pernah denger ada yang ganti total gitu ya, apalagi harus ganti nomor seri juga, nomor rangka. Urusannya ribet, mungkin habisnya bisa 5 juta lebih. Jadinya orang-orang ya larinya ke las. Begitu juga kalau misalnya dudukan knalpot, rumah bautnya, baut depan, baut belakang, juga anting, bagian dari swing armnya, bagian dari apa jenenge, engine mounting, sandar kaki. Karena kan memang logam dari kerangkisnya Honda kan lemah ya, makanya orang jadi terpaksa harus ganti part tersebut kalau misalnya pecah.
bagian kerangkis kan lemah ya, jadi ya rawan gupil, rawan pecah, rawan rontok. Kalau yang di Yamaha yang diprotes adalah pijakan kaki, kalau di Honda justru blok mesinnya. Yang mungkin sepaket juga itu ya kayak itu ya, sistem-sistem kelistrikan itu banyak yang harus sepaket itu kan, karena kabel nggak mungkin kabel iki toh total harus komplit, kalau nggak gitu harus diakali. Kalau di Yamaha yang penulis maksud sebelumnya itu ya yang terkenal sensor CKP yang harganya biro 1, berapa gitu ya, karena harus lengkap ini sama ini gitu ya. Sebenarnya di Honda juga sama, kalau yang rangka itu untuk kabel seluruh rangka kalau nggak salah 1,5 juta gitu ya. Padahal yang kongsel kan cuma 2, 3 gitu. Mungkin pemirsa yang mengalami bisa share juga lah apa yang butuh komplit. Nah, ada yang ngomong yo part harus semua ini adalah usaha pabrikan untuk mencari untung. Ya mungkin iya, tapi ya pabrikan mungkin ada masuk lain, karena kalau nggak dibuat paketan gitu mungkin pabriknya bisa rugi, mungkin loh ya. Sistemnya dibuat paketan gitu ya biasanya menyederhanakan spare partnya. Walau harusnya kalau sudah sekelas pabrikan segitu sudah nggak memikirkan itu lagi. Ya penyederhanaan ini yang sering jadi alasan. Kalau soal lain-lain ya, mungkin dari pabrikan merasa berat untuk menyediakan spare part. Ya sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri sudah ada aturan ya, kalau kendaraan itu wajib dilengkapkan ketersediaan spare partnya sampai 10 tahun. Kalau nggak salah seperti itu ya aturannya ya. Jadi kalau ada part yang sampai nggak tersedia sama sekali ya itu harusnya konsumen bisa protes. Tapi ya Indonesia kan nggak ada perlindungan hukum ya, lemah ya untuk konsumen. Jarang konsumen bisa menang lawan pabrikan gitu. Jadi kalau misalnya konsumen nggak dapat komponen ori gitu, ya harapannya ada part substitusi atau part aftermarket. Kalau penulis sendiri sih, kalau untuk soal mesin ya kuncinya di oli. Kalau olinya sudah pas ya mesin bisa awet sekali, nggak perlu ganti part macam-macam. Ada beberapa trik misalnya seperti pakai ya campuran kasaran styliron lah ya, atau minim oli samping dan minyak goreng. Terus kalau misalnya sudah mulai oblak, pakai satu SGR. Terus apa mana? Kalau ada lumpur ya pakai minyak goreng. Sementara itu bagian lain-lain juga ya, yang untuk cairan harus cari yang baik. Kayak merek AHM itu ya merek yang harus dihindari. Baik stempetnya, minyak rem, coolant, oli suspensi. Kalau penulis sih yang soal part-part harga part yang mahal itu ya, kalau Yamaha memang sekarang ada masalah di sensor CKP, di soket, pemaneh biasa nih ada vampir oli, ada mesin beleduk. Tapi kebanyakan dari itu bisa dikurangi dengan
ya pencegahan, misalnya soketi langsung dari kondisi awal itu langsung diperbaiki atau dicegah dari karat, karena sepertinya karat itu berpengaruh. Kalau perlu ya mulai dari awal langsung diganti yang baik ya, entah caranya seperti apapun karena caranya banyak. Terus ya tentu pakai pelumas yang baik, karena bocor macam-macam itu ya sumbernya dari situ. Kalau dari Honda sendiri, banyak pengeluaran itu munculnya dari ketidaknyamanan, seperti gredek RPM rendah atau apa gitu ya. Orang jadi kadang kalau beli motor Honda langsung dari awal itu beli part aftermarket untuk kirian minim ya.